Jadi Oke. kalau kita ingin berhasil, pertama itu kita harus namanya tuh Mazmur 108. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuang kami, dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 109. Doa seorang yang kena fitnah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain, biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya, dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena Ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk. Bung, bersama kita John ya, Brigador. Nah, mau nih John Pregador. Shalom, Pastor. khotbah Siap. populer nih Pak. Gimana nih? Apa yang mau ditanyakan? Baik, saya mau bertanya terlebih dahulu, Pak. Pak Daud. Iya,
Gimana? Ini perihal tentang anak muda, Pak. Saya sangat eh, tertarik dengan anak muda karena kan di pilkada ini banyak sekali diisi anak-anak muda. Pertanyaan saya begini, Pak. Tentu saja mereka yang maju itu kan karena ada nama besar orang tua ataupun jabatan orang tua mereka sehingga mereka berani maju. Pertanyaan saya singkat, bagaimana dengan kami yang tidak punya nama besar orang tua kami ataupun tidak punya apa-apa ini bisa berhasil, beruntung sekalipun tidak melalui jalur pilkada. Nah, kami ingin berhasil beruntung sebelum usia 50 tahun itu, Pak, sudah menikmati begitu hasilnya. Apa yang kami harus lakukan, Pak? Nah, ini penting sekali, John. Ada satu pengalaman dalam hidup saya waktu keluar dari tempat pertapaan guru saya. Guru saya ngomong sama saya, aku tidak memberi engkau nama besar, dan kedua, tidak memberikan kamu uang yang banyak. Tapi aku memberikan engkau hati, sebuah pedang. Yaitu apa? Hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang tidak pernah menyerah pada keadaan apapun. Itu membuat engkau bertahan dan berhasil. Amin. Jadi kalau kita ingin berhasil, pertama itu kita harus namanya tuh disiplin waktu. Nah, kedua disiplin kerja. Dan yang ketiga disiplin tidur. Tidur itu perlu disiplin juga. Nah, kadang orang tidak mengatur waktu tidurnya yang baik karena fokusnya habis kerja malah begadang, akhirnya stroke, akhirnya masuk rumah sakit. Nah, jadi ada namanya disiplin tidur. Ya. Lalu ada disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin tidur. Bagaimana, John? Oke, Pak, setuju, Pak. Waktu, kerja, dan tidur. Dan harus tidak boleh merasa nyaman di satu zona nyaman. Jadi kita harus namanya itu berkarya. Dan kita harus bekerja. Jadi gini, Tuhan ciptakan manusia itu untuk bergerak. Buktinya kita tidur pun jantung berdetak, betul nggak? Ya, iya, Pak. Ya. Buktinya kita berani jadi pekerja keras juga. Tapi harus istirahat, tidur yang tepat waktu juga. Makanya harus disiplin tidur. Gimana menurut kamu, John? Ya, saya setuju, Pak. Setuju. Harus juga tidak boleh nyaman di zona aman dan harus bekerja. Dan tidak boleh menyerah pada keadaan. Dan punyalah mental bukan jadi pegawai, tapi menjadi entrepreneur atau menciptakan usaha. Oke, Pak. Nah, kalau kita dari kecil itu cita-cita jadi pegawai negeri, kan repot. Saingannya banyak. Karena yang mau daftar pegawai negeri banyak banget. Sedangkan kuotanya terbatas, kan gitu. Gimana, John? Saya setuju, Pak. Harus menjadi entrepreneur, pengusaha. Pengusaha, Pak, ya? Nah, betul lah, John? Betul, Pak. Saya setuju sekali, Pak. Ya. Oke. Lanjut. Apa tanya lagi, John? Yang saya tanyakan lagi untuk anak muda ya, Pak, yang sedang bertarung di kontestan pilkada ini ya, anak muda khususnya bagi orang-orang Kristen yang maju. Apa pesan-pesan Bapak kepada mereka dan agar berhasil beruntung begitu, Pak? Gini ya, dalam hidup ini ya, yang maju sebagai calon bupati atau gubernur, pertama ada strategi, oke. Kedua, berserah sama Tuhan. Ketiga, minta perlindungan Tuhan. Karena banyak santet itu, John, banyakan. Jadi kita minta perlindungan Yesus. Betul, Pak, perlindungannya. Oke, John? Oke, Pak, siap. Itu dulu, Pak. Oke, khotbah populer. Shalom Pak Daud.
Ya, mau tanya apa ini? Saya mau tanya Pak, saya baru saja melihat cuplikan dan mendengar cuplikan statement Bapak Prabowo yang intinya katanya dunia ini sedang antisipasi karena bisa pecah yang namanya Perang Dunia Ketiga dan diprediksi perang rudal itu bisa terjadi atau nuklir. Nah, memang Indonesia adalah non-blok, tetapi beliau bilang Indonesia terdampak, hanya saja videonya terputus. Nah, pertanyaan saya, kira-kira dampaknya apa, Pak, buat negara kita Indonesia, Pak? Gini ya, Indonesia ini adalah negara damai, Amin. non-blok. Nggak usah khawatir, yang ribut-ribut Timur Tengah. Sama di Ukraina. Tenang-tenang aja. Yang penting justru sekarang itu kita memerangi namanya itu narkoba sama judi online. Betul Jonas? Justru kita ini memerangi yang penting narkoba sama judi online. Judi online. Karena itu merusak generasi. Setuju? Setuju. Setuju, Pak. Oke, Jonas. Pak Daud, saya mau tanya Pak, yang lagi viral juga ini Pak, terkait minyak yang untuk terkait apa? Minyak merah Pak. Tujuannya untuk supaya ditempel di bagian muka supaya orang tertarik, kecantol, kepelet gitulah. Itu nggak boleh itu Jonas. Pemikat Pak. Itu dipatahkan dalam kuasa nama Yesus, Jonas. Maksud saya, pertanyaannya adalah sejauh mana sih kekuatan minyak-minyak seperti ini, Pak? Itu kekuatan jarak dekat. Jarak jauh nggak bisa Maksimal itu 100 hari. 100 hari hilang sendiri. Ya, patahkan dalam nama Yesus, oke? Oke, Pak. Oke, Jonas. Iya. Jonas lanjutin ya, sebabnya saya baru sama tamu-tamu ini. Oh, baik, Pak. Ya, mohon maaf. Mazmur 108. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami, dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 109. Doa seorang yang kena fitnah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah pujianku,
Janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain, biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya, dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik, sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa, dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersukacita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak, sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Mazmur 110. Penobatan Raja Imam, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu, Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya.
Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu, ia mengangkat kepala. Mazmur 111. Kebajikan Allah. Haleluya! Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya